Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, umat Hindu dipastikan tidak akan masuk surga. Ketika mendengar kalimat itu, dulu, apakah yang Semeton rasakan? Kalau dulu, yang merasakan ya marah, kecewa, dan banyak lagi yang lainnya. Ketika bahkan dikatakan sekelas Gandhi pun tidak akan masuk surga. Tambah marah lagi kita mendengarnya. Ternyata Semeton Istana Channel beranjaknya waktu, Tiang semakin menyadari bahwa ya wajar saja, karena memang tujuan dari agama Hindu itu bukanlah untuk masuk surga. Menghindari keinginan-keinginan masuk surga, itulah sebenarnya tujuan agama Hindu. Apa maksudnya? Menghindari keinginan kita untuk menikmati surga. Jika kita bisa lepas dari keinginan untuk menikmati surga, Hindu itu kafir, tidak akan masuk surga. Ini adalah kalimat yang sering saya dengar. Dahulu saya marah mendengar kalimat ini. Bahkan ketika seorang kawan mengatakan cerita bahwa orang sekaliber Mahatma Gandhi pun tidak akan masuk surga karena dia kafir. Lebih-lebih kemudian saya tambah marah. Namun sekarang saya paham, memang tujuan sejati orang Hindu tidaklah mengejar surga. Surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya bukanlah idaman-idaman pemeluk Hindu sejati. Ada yang jauh lebih indah dan membahagiakan dibanding kenikmatan surga. Kenikmatan surga sangat terbatas. Dari demikian banyaknya level kehidupan surga terindah adalah yang dimiliki Dewa Indra. Dalam kepercayaan Buddhis, malah ada 33 jenis level kehidupan, dan surga ada di level-level itu. Dalam Hindu ada 7 level surga dan 7 level neraka. Ada 21 tingkatan dalam keseluruhannya, namun dalam kesehariannya sering dikenal dengan 3 level saja, level bur, buah, dan swah. Demikian banyak jenis dan kenikmatan surga hampir tak terbatas dan dapat dibayangkan manusia. Walau demikian, banyak level-level surga, tetap itu bukan tujuan sejati dari Hinduism. Ada yang lebih indah di seluruh kenikmatan surga yang digabung menjadi satu. Kebahagiaan sejati ini sering disebut Ananda. Ananda inilah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan ini terjadi ketika manusia mencapai level tanpa aku, atau saat aku kecil bersatu dengan aku yang lebih besar, yang bernama Brahman. Brahman bukanlah Brahma. Brahman adalah berbeda dengan Brahma. Brahma adalah pencipta seluruh makhluk di dunia. Tuhan atau Brahman menciptakan semesta dan isinya ini melalui fungsi Brahma. Jadi berbeda ya. Brahman itu mendapatkan akhiran an, itu adalah Tuhan. Sedangkan Brahma adalah dewa pencipta. Tidak ada satupun makhluk yang tercipta di dunia ini tanpa melalui sentuhan Brahma. Brahma tidak hanya ada satu, namun ada ribuan Brahma dan ada jutaan semesta. Bumi hanyalah kebagian kecil saja, sebagian kecil saja dari ciptaan satu dewa Brahma. Demikianlah kosmologi Hindu tentang Sang Pencipta, dan kasana Hindu yang demikian luas menjelaskan demikian tak terhingganya Brahman atau Tuhan. Kembali ke topik awal, dengan demikian orang-orang Hindu tidak seharusnya marah ketika dikatakan kafir dan tidak masuk surga seperti saya dahulu, karena surga bukanlah tujuan sejati bersatunya Atman dengan Paramatman atau Brahman. Tujuan tertinggi bersatunya roh dengan Tuhan inilah yang sering diungkapkan oleh para leluhur di Jawa dengan kalimat Tampaking Kuntul Anglayang. Dalam kata singkat disebut moksa atau nibbana. Ada beberapa jenis moksa. Ada yang moksa meninggalkan jasad di bumi,
Ada yang meninggalkan abu dan ada juga yang tidak meninggalkan apa-apa sama sekali. Yang Mulia Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pasundan salah satunya yang terkenal dengan kondisi murcanya. Sedangkan di Bali terkenal dengan moksa tanpa jejaknya Yang Mulia dengan Hyang Nirata. Walau demikian indahnya dan membahagiakannya moksa, namun sangat sulit mencapainya. Pencapaian moksa bukanlah hanya cukup dengan melakukan kebaikan-kebaikan semata, namun jauh dari itu melepaskan keinginan-keinginan menikmati surgalah yang dapat manusia mencapai moksa. Ketika manusia berbuat baik dengan mengharapkan kenikmatan-kenikmatan surga, dapat dipastikan dia sangat sulit mencapai moksa ini. Perhatikan, ketika manusia berbuat baik dengan mengharapkan kenikmatan-kenikmatan surga, dapat dipastikan dia sangat sulit mencapai moksa ini. Ide Pandita Empu Acaryananda yang adalah seorang doktor pernah menyampaikan pada tribunbali.com. Ketika kita berbicara mengenai agama yang berintikan pada keyakinan, selalu ada konsep yang disebut kehidupan setelah kematian, eskatologi. Dalam ajaran agama Hindu, eskatologi tak hanya berhenti di surga atau neraka. Hindu memiliki suatu lokasi conditioning daripada sebuah spirit. Selama ini ketika agama hadir selalu memberikan penjelasan bahwa dunia ini bukan tujuan. Dunia ini adalah dunia pelantara untuk menuju keabadian di alam niskala atau alam eskatologi. Dalam pandangan agama Semit, mereka meyakini surga itu merupakan tujuan akhir. Berbeda dengan agama Hindu yang menganut paham Abrahamit, moksa atau kemanunggalan antara Atman dengan Brahman lah tujuan akhir. Dalam ajaran suatu pandangan agama di luar Hindu meyakini surga dan neraka itu terjadi ketika dunia ini telah kiamat, sehingga mereka meyakini orang yang berbuat baik akan berada di surga abadi dan orang yang berbuat buruk tersiksa di neraka abadi. Dalam pandangan Hindu, surga dan neraka adalah dunia antara yang terbentuk bukan hanya karena spiritual, tetapi juga kondisi mental. Dalam artian, surga dan neraka itu merupakan keadaan pikiran. Kalau kita kembalikan arti kata surga atau swarga, swar artinya terang dan ga artinya jalan, di mana ada jalan terang. Nah, untuk berbicara surga dan neraka, kita tidak hanya berbicara eskatologi atau alam akhirat. Namun dalam kehidupan kita saat ini pun manusia sudah mengalami surga dan neraka. Dalam pandangan agama Hindu, terutama yang berlandaskan pada kitab-kitab Purana, surga dan neraka merupakan kondisi yang dialami oleh seluruh roh ketika dia mengalami proses kematian. Artinya, kita sudah pasti masuk surga dan neraka. Hal ini diceritakan dalam epos Mahabharata, dalam kisah perjalanan Pancapandawa menuju akhirat. Dalam cerita itu kita ketahui Korawa yang semasa hidupnya diceritakan cenderung berbuat adharma, tetapi dia tetap merasakan kehidupan di surga. Sebab di sela-sela karma buruknya dia pernah berbuat baik. Begitu juga dengan Pancapandawa. Meskipun selama hidupnya mereka terkenal sebagai penegak dharma, namun tetap merasakan kehidupan neraka. Sebab di sela-sela karma baiknya mereka juga pernah melakukan hal yang buruk, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kita menikmati kehidupan di surga dan neraka tergantung karma kita. Kalau kita lebih banyak berbuat buruk, berarti waktu kita yang habiskan lebih banyak di neraka. Begitu juga sebaliknya. Jadi, dengan demikian dalam pandangan agama Hindu, setiap roh pasti merasakan surga dan neraka. Surga diterima sebagai ganjaran terhadap karma baik. Neraka adalah ganjaran daripada karma buruknya, sehingga dia wajib menerima neraka. Jadi itulah pandangan Hindu mengenai surga dan neraka. Dalam hidup, Hindu tidak ada surga dan neraka abadi. Keabadian dalam Hindu adalah moksa. Semutan Istana Channel sudah jelas ya mengenai umat Hindu apakah tidak akan masuk surga atau umat Hindu pasti masuk surga dan neraka. Nah, Semutan Istana Channel, demikian tadi ulasan mengenai
Kenapa kita tidak perlu marah ketika dikatakan bahwa umat Hindu tidak akan masuk surga? Semoga semeton yang nanti mendengarkan kata-kata tersebut tidak akan kecewa lagi, karena sudah mengetahui tujuan dari sebenarnya agama Hindu, bahkan jauh seperti yang sudah dipaparkan tadi. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.